One TV1. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Vicky Balfas dari UI Watch. Kita hadir kembali di sini dalam tema keputusan MK nomor 60. Kebetulan pemirsa, saya kedatangan tamu-tamu istimewa dan senior banget nih. Di sebelah kiri saya ada Bang Hasrul Harun yang kita kenal angkatan 66 saudara-saudara. Ya, sebelah ujung kiri saya ada Bunda kita, Ibu Enan. Apa kabar Bunda? Baik, alhamdulillah. Selamat siang. Alhamdulillah. Selamat siang Bang Hasrul. Selamat siang Adinda Vicky. Senang sekali kita ketemu lagi Bang ya. Amin, Bang, amin, ya. amin, amin, amin. Bunda senang sekali. Terima kasih. Tema hari ini yang kita bahas adalah mengenai keputusan MK. Bila Pagi manakah tadi. itu? Iya, Oh, nomor jadi, 60. jadi ini adalah suatu keputusan terkini, Terkini. pagi ini. Pagi ini, betul. Ya, oke. Ya. Di sini syarat pengusungan pasangan calon serentak ya, pilkada serentak. Salah satu isinya parpol di provinsi yang penduduknya 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa bisa mengusung calon jika memperoleh suaranya 7,5%. Bagaimana menurut Bang Hasrul? Wah, itu kesempatan yang baik, istilahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Amin, amin. Majelis MK mulai dia sadar atas kesalahan-kesalahannya untuk memperbaikinya untuk kepentingan rakyat kecil, menengah dan kecil. Kalau itu ada, yang selama ini hanya untuk masyarakat atas, terutama yang untuk mengendalikan politik kartel. Ya itulah yang merusak negara ini. Jadi kalau itu ada MK untuk seluruh Indonesia, kalau dapat lebih kurang lagi. Jangan 7,5%. Di bawah 7,5% maksud Abang? Iya, 5% kek atau berapa? Oke. Ya, ini ya udah syukur. Tapi ini seperti dapat mukjizat ya buat pendukung Anies kan? Ya, ini semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama rakyat menengah dan kecil. Kenapa? Selama ini Anies dizolimin. Betul. Mengapa saya katakan dizolimin? Pendukung 3 partai ini jadi munafikun. Dia dapat suara karena Anies dicalonkan untuk dari 3 partai, Nasdem, PKB, dan PKS. Jadi mereka naik ratingnya, Ya, pendukungnya. Kenapa? Rakyat tahu, rakyat mendukung Anies. Iya, bukan karena Dan partainya. akhirnya dia impactnya kepada Nasdem, PKB, PKS. Iya. Tapi mereka yang 3 partai ini, mereka itu adalah, kalau saya menganggap pelacur politik. Waduh, pelacur politik. Nah, Nggak salah tuh, Pelacur Bang. politik. ya mengapa? Ya, kalau dia konsisten terhadap dukungan perubahan itu, dia harus dukung Anies. Cukup PKS dengan PKB selesai. Gitu. Bang, Ya, dia kenapa? kan sudah dada-dada nih Bang, 3 partai ini sama Anies, dada-dada. Oh, iya. Ya udah, Ya, bagaimana tujuannya apa? Apakah mereka 3 partai bisa kembali lagi? Nah, itu dia tuh. Ini satu pertanyaan buat Abang nih. Ya, Kembali Abang- lagi. Ya, Abang jangan Kalau jawab yang lain. kalau Lihat, dia lihat, kembali, pemirsa. kalau Biar dia pemirsa dengar nih. Ya. Pemirsa, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke nih yang nonton UI Watch di sini. Bang Hasrul dengan tegas dan keras, ya, angkatan 66 beliau ini dari UI. Beliau akan mengeluarkan statement ya. ya, statement dia pelacur politik. Pelacur politik. Pelacur politik mencari kekuasaan. Pertanyaan saya, Ya. apabila pemirsa, ya, mereka 3 partai ini datang, PKB, Nasdem, dan PKS kembali, will be back, mendukung Anies. Bagaimana itu? Kalau mereka itu kembali, yaitu mereka Suatu negara, anugerah. satu anugerah, Hmm. dan dia kembali sadar. Nggak malu Atau- Bang? Malu nggak Bang? Sebenarnya malu. Ah, Tapi kalau dia meminta maaf terhadap malu. bangsa dan negara, terhadap rakyat, dia harus, ya kita tahu nobody perfect. Iya. Mereka minta maaf akan kesilapan, walaupun mereka mencari kekuasaan. Dia lari meninggalkan Anies maupun PKS karena kekuasaan. Di kekuasaan itulah sumber duit, sumber uang.
Mereka ini fukur nikmat. Satu anggota dewan saja di DPR itu minimal 1 tahun dia dapat 4 miliar. Waduh. Balik ke ini bang, balik ke parlemen, Parlemen tadi. apa keputusan MK tadi. Ya kalau keputusan MK itu suatu hidayah dari MK atas permohonan. Siapa yang memohonnya? Partai apa yang memohon kepada Buruh, MK? dari buruh. Buruh. Berarti buruh ini rakyat kecil. Tapi Rakyat nggak kecil. didengar sama MK kan? Didengar sama MK. Sudah muak ini. Saya ini muak melihat elit-elit partai ini, maka saya tinggalin partai. Ini bandit saya anggap. Saya dulu partai Golkar, saya benci lihatnya. Saya anggota dewan. Oke bang, terima kasih. Erlangga itu udah saya prediksi pertama. Iya bang, balik kita baliknya ke, Sekarang, Bang, kita jangan lebar keputusan kemana-mana. MK. Jadi tetap abang dukung keputusan MK. Keputusan Wah, nomor mendukunglah. 60. Dukung ya. Mendukunglah. Satu Karena negara ya? negara kita dengan kacau balau. Ini kan keputusan itu hari ini ya bang. Nah kita menanti aplikasinya, pelaksanaannya pada hari-hari mendatang. Itu yang kita tunggu sekarang. Ya, siapa yang akan mendukung Nah, itu Anies dia. ini? Partai mana? Jadi begini bang, Ya. kita kan dapat. Saya juga dapat info Dapat sebelumnya informasi ini, nih, ya kan? ini Katanya nih. PDIP nih, saudara-saudara Ya. nih, PDIP mau masuk nih. Ya, Tapi kita hasil survei di grassroots, di grassroots masyarakat DKI ini semua menginginkan wakilnya Anies. Kalau PDIP dukung, yang sebagai wakil DKI 2-nya adalah Rano Karno, Bang Dul. Karena beliau udah banyak dikenal, ya kan? Pernah Mantan jadi gubernur mantan Banten. gubernur juga, gitu loh. Bagaimana menurut pandangan Bang Asro? wah kalau pandangan saya itu cocok 2 jempol. Kalau Rano Karno, mengapa saya katakan Rano Karno? Tahu nggak sejarah ceritanya Rano Karno? Jadi terkenal dia tuh sidul anak sekolah. Ya betul, oke. Ya, itu Sehingga populer dan dia juga selama jadi wakil gubernur dan gubernur di Banten tidak ada cacatnya. Menurut saya, entah menurut yang lain ada cacatnya. Kalau pasangan Anies dengan Rano Karno itu pasangan yang sangat ideal. Ideal ya. Kemungkinan bisa menang ya. Insya Allah saya Kan yakin. Datanya PDIP hanya 15 kursi nih. Iya. Cuma 15 ya Iya, kan? 15 kursi Bukan dia. data, memang dia dapatnya cuma 15 kursi. Iya. Artinya dengan 7,5% ini kemungkinan bisa naik dong PDIP-nya. Bisa. Begitu, ya kan? Bisa. Didukung sama Rano. Bisa, Ya kan? bisa. Oke, berarti abang setuju deal ya? Oh, saya setuju sekali dengan Rano Karno. Oke. Kalau sama Ahok nggak setuju saya. Oke, sekarang terima Ya, kasih Bang jadi Asro. Kalau Bunda bagaimana? Buat saya artinya keputusan ini adalah hari ini. Saya menanti aplikasinya, pelaksanaannya pada hari-hari berikut yang tentu masih harus kita tunggu ininya pelaksanaannya. Artinya seberapa kuat ya. Maksud saya keputusan pelaksanaan keputusan dari MK ini maksud saya. Oke. Ya kita menanti. Putuskan tadi. Dari Oke, putus- iya. Nomor 60 teman-teman. Aplikasinya? Iya. Oke, aplikasinya. Oke, terima Pada kasih. Bunda. pelaksanaannya. Oke, siap. Ya itu. Oke, terima kasih. Ya, makasih banyak. Saya rasa saya buat dari saya udah cukup. Ya terima kasih banyak. Mungkin buat Mas Bang Vicky ada tambahan. Ya, ada satu tambahan buat Bang Asro nih. Ya. Ya, Kalau- khusus beliau ini. Kalau aplikasinya kita lihat mendaftar nggak PDIP dengan calon yang diusulkan untuk gubernur DKI. Itulah aplikasinya. Kalau dia mendaftar, didaftarkannya oleh PDIP, itulah aplikasinya. Nah, ya. Ini jawabannya. Iya. Sudah dijawab. Oke. Tapi kalau dia nggak mendaftar, ya itu bullshit aja. Nah, kalau Anies menjadikan wakil dari PDIP, ya enggak lah. Saya nggak suka. Memang Anies ini yang diharapkan oleh masyarakat DKI menengah ke bawah yang menderita akibat diganti PLT ini, Seheru ini, atas kebijakan-kebijakan Anies. Apalagi saya melihat saudara saya, saudara Juju, pengacara yang Kampung Bayam, Oh iya. yang menderita, udah diputuskan Anies berubah Heru ini seperti mereka, Heru ini seperti orang
berkuasa penuh tanpa peri kemanusiaan. Berdarah dingin, pembunuh berdarah dingin. Padahal tidak dipilih. Padahal dia tidak dipilih. tidak dipilih. Hanya kekuasaan yang memilihnya karena perintah Jokowi. Ya. Apakah kesian kita? Sedangkan rumah sudah siap. Itu asal dilihatnya Heru ini jahat. Nomornya sudah. Hah? Sudah dapat nomor. Nomor urut rumah sudah. Ini saudara Juju ini selalu udah benar volunteer dari pengacara. Saya salut sama dia. Begini Bang, Ya. ini ada satu pertanyaan buat saya terhadap Abang. Ya, dari saya buat Abang nih pertanyaan. Ini agak menyimpang dari tema tadi soal pilkada. Karena tadi di awal Abang bicara soal kalau Abang pernah menjadi anggota dewan dari Golkar. Ya, Ya. pemirsa. Kita dengar sama-sama Bang Asrul ini pernah menjadi anggota dewan Ya, dari Golkar. dari Golkar saya. Oke. Saya wakil bendara umum Golkar DKI. Oke, sekarang satu pertanyaan Abang. Waktu tinggal 4 menit ya. Ya. Tanggapan Abang bagaimana nih? Golkar nih diacak-acak nih pemirsa nih. Ya, Erlangga dirontokin, Pon Beringin digergaji sama tukang kayu. Bagaimana nih? Saya sudah prediksi. Dibacok-bacok, dikambak-kambak nih. Saya sudah prediksi. Menurut Abang gimana nih sebagai orang Golkar nih? Sudah prediksi. Ini Erlangga ini seperti binatang yang kuat. Apa binatang? Gajah ngangkat kayu, kerbau ngangkat pedati, menarik pedati. Ini Erlangga ini kerbau cucu hidung. Yang penting sama dia duit. Dia nggak cukup-cukupnya duit. Dia anak orang kaya, bapaknya menteri. Kenal benar saya Erlangga ini. Tahulah saya mentalitasnya. Korupsinya, masalah minyak. Itu hukuman sama dia. Belum lagi boxing. Ini rumus beredar. Ah. Sebagai calon pengganti itu adalah Bahlil. Ya kalau udah Bahlil pula jadi, dia tambah rusak lagi Golkar ini. Orang Golkar nih. Gimana dong? Abang sebagai Tahulah saya, dari Golkar. Oh, tambah rusak. tambah rusak ya. Tambah rusak Golkar ini Jadi kalau dia. yang pantas siapa Bang? Yang pantas, saya nggak bisa mengatakan yang pantas sekarang. Ya, Itu gambaran semua apa dia. ya? Wacana. Ya saya nggak udah karena tidak. Prediksi atau apa wacana. Menurut Abang yang pantas itu secara pribadi gitu kan. Ya di Golkar itu. Iya, kan banyak situ. Mantan-mantannya juga masih ada JK pernah jadi ketum, Ya. Abu Rizal Bakri, Bang Ical, ya kan? Ya, ya. Banyak ada Akbar Tanjung, lifting Abang juga tuh, angkatan 66 kan beliau, alumni dari UI juga. Itu Siapa menurut Abang yang pantas sekarang ini turun menjadi ketum? turun ketum ini yang pantas tapi tidak cocok. Pantas tapi tidak cocok. Tahu nggak? Ya. Karena dia nggak punya duit. Itu yang dari Jawa Barat. Satu. Yang suka di TV. Junior saya tuh. Lupa saya namanya. Siapa Bang? Iya, yang berkumis berjenggot juga dikit ya. Itu yang dari Jawa Barat. Nah, ketua DPD sana dulu. Salah satu wakil ketua. Itu cocok. Ya, kalau mau cocok lagi, ya tentu saya melihat muda. Ya anak si Agung lah, si Dip kalau mau cari yang muda. Oke. Nah, Dip yang di Komisi 1 anak si Agung. Bahlil kenapa Bang Bahlil nggak cocok kenapa? Bahlil itu kaki tangannya Pak Jokowi. ante-ante yang menguras pertambangan. Nah, Saya kasih tahu aja lah, antenya Jokowi. apakah masih termasuk PKI gaya baru, Bang? Yang Rempang pun dia punya kerjaan. Apakah Bang, Lempar. satu lagi Bang, apakah ini termasuk PKI gaya baru? Oh iya, udah pasti untuk PKI memelarakan. baru, Betul. Ya kan? Berarti Betul. Oke. Soal Rempang jelas. Kami Jelas. Pergi ke Rempang. Jadi Dilihat biodatanya si Bahlil ini siapa autobiografinya. Harus, tapi saya mendengar tadi pagi di Radio El Sinta bahwa Sahih Bahlil ini sudah aklamasi 38 daerah DPD mendukung dia. Waduh. Saya perkirakan yang banyak duit itu memang si Bahlil. iya, semua menteri kalah sama dia. Berapa Rempang dia dapat duit sama Nusron? Nusron dia rapat dengar pendapat antara Bahlil dengan Nusron dikritik. Muslim Wahid ya. Nusron Wahid berapa per meter? $6 atau $60 per hektar? Hitung aja. Itu baru Rempang yang telah dia terima.
sampai dia busuk. Kalau terbukti saya berhenti nyari. Yang gimana? Jadi yang punya duit ini yang banyak tuh si Bahlil. Yang lain nggak punya. 1 miliar, 2 miliar kali 37 kecil sama si Bahlil itu. Nggak sampai 100 M ya? Nggak sampai 100 M. Belum lagi daerah 32. Oke. Kecil sama si Bahlil itu. Buat Oke. apa duit itu? Ya, jadi Baik bang. Saya kaget tadi pagi. Memang dia banyak duit, yang lain-lain tidak. Baik bang. Baik, Bang. Waktunya habis bang. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Rekan-rekan, saudara-saudara semua, pemirsa yang ada di Nusantara ini, penonton dari WeWatch, kami kedatangan tamu-tamu yang sangat keras pada saat ini, yang benar-benar idealis, angkatan 66 dari Universitas Indonesia yang bergabung dalam WeWatch, Bang Asrul ini, Bang Asrul Harun. Begitu kerasnya statementnya mengatakan ini bagian dari PKI baru ya Bang ya. Oke, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu lagi. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 33 anggota DPRD di DKI yang paling vokal di saya. Iya. One Kawan TV 1